Persekutuan doa 10 hari turunnya Roh Kudus dengan tema membangun hidup orang lain melalui doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tiba saatnya kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 454, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua, indahnya saat yang teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kini tiba saatnya untuk kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin hati dan pikiran kami agar firman-Mu berguna di dalam kehidupan kami. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau yang menuntunnya agar firman-Mu dapat berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna, kami panjatkan melalui putra-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Kita bernyanyi PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kini tiba saatnya kita untuk memasuki firman. Pembacaan Alkitab diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakannya. Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11 dengan judul perikop ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memuliakan pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini bertemakan membangun hidup orang lain melalui doa. Berbicara tentang doa, sering sekali banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa pertanyaan yang muncul yaitu, seberapa sering kita berdoa? Kapan waktu yang kita pilih untuk berdoa? Dan apa isi di dalam doa kita untuk Yesus? Pertanyaan-pertanyaan ini penting mengingat kita seringkali berdoa saat ada keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak mengindahkan, atau pada saat takut, pada saat kepepet. Tapi manusia cenderung di dalam doanya manusia cenderung hanya berisikan tentang permintaan-permintaan saja. Pada hari ini kita akan merenungkan bagian surat Paulus yang ditulisnya ketika berada di dalam penjara. Di dalam penjara, Paulus sedang berada di dalam keadaan yang sakit dan pada saat itu sedang berada pada akhir di dalam kehidupannya. Kira-kira apakah Paulus masih bisa melakukan hal lain di dalam kehidupannya? Atau Paulus hanya bisa meratapi nasibnya bagaimana selanjutnya, hanya bisa menyerah? Tapi ternyata Paulus berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin kita mengatakan ketika kita mendengar bahwa ada orang lain yang berdoa untuk sahabatnya, itu merupakan suatu hal yang biasa saja. Tetapi jika kita lihat keadaan Paulus di dalam penjara dan dengan keadaan sakit, apakah jika kita meletakkan hidup kita di posisi Paulus, apakah kita masih sanggup untuk mendoakan sahabat-sahabat kita? Di dalam keadaan yang menderita, kita masih memikirkan sahabat-sahabat kita. Berbicara tentang doa, mungkin tidak sedikit orang merasa bahwa berdoa bagi orang lain merupakan hal yang sepele. Mungkin berdoa dan mendengar tentang orang lain seperti yang disampaikan hanya seperti di dalam doa syafaat di dalam ibadah minggu, hanya sekedar saja tanpa memikirkan bagaimana orang tersebut. Berdoa bisa jadi bukan sebuah karya, apalagi yang bisa dibanggakan mengingat tidak banyak jerih yang dilakukan. Ketika kita berdoa, kita tidak mengeluarkan keringat susah payah pada saat itu, sehingga doa seringkali terlihat seperti hal yang sepele.
tidak terlihat langsung nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya pekerjaan seperti ini cenderung dianggap belum menghadirkan karya atau menyalurkan berkat bagi orang lain. Mungkin kita sering mendengar orang mengatakan, saya hanya bisa berdoa saja. Padahal jika kita berpikir, berdoa dan mendoakan orang lain bukan hal yang mudah juga. Setidaknya kita perlu mencari kosakata yang tepat supaya bisa membangun semangat orang yang kita doakan. Di dalam perikop ini diceritakan bahwa Paulus mengingat sahabat-sahabatnya dan mendoakan mereka. Ini bukan berarti pada saat Paulus berada di waktu yang senggang dia iseng untuk melakukan doa untuk sahabatnya. Tapi karena Paulus tahu bagaimana sahabat-sahabatnya begitu kesusahan untuk mengabarkan Injil pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di sini kita diajak untuk merenungkan. Coba kita renungkan seberapa sering kita memikirkan orang lain, seberapa sering kita berdoa untuk orang lain. Ketika kita berdoa untuk orang lain, apakah kita memikirkan bagaimana kesusahan-kesusahan yang sedang dia alami? Bagaimana pekerjaannya, kehidupannya, dan bagaimana tantangan hidupnya? Lalu apakah kita memiliki kerinduan untuk melihat saudara kita agar mereka bisa melewati tantangannya tersebut? Berdoa merupakan salah satu karya roh yang bisa kita teladani dalam hidup kita. Melalui karya roh, kita didorong oleh kerinduan melihat orang lain untuk mengalami kebaikan di dalam hidupnya. Pada saat ini kita diajak untuk membangun hidup orang lain melalui doa kita. Membangun hidup orang lain melalui doa kita adalah sebuah tugas di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani yang mengasihi saudara-saudari di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita melaksanakan tugas tersebut seturut dengan perintah Tuhan kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sekarang kita bernyanyi PKJ nomor 103 bait yang pertama sampai dengan bait yang keempat, Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sekarang tibalah kita pada doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat di setiap kehidupan kami.
Ya Bapa, pada hari ini kami ingin berdoa untuk kehidupan kami, agar kami bisa membangun hidup orang lain melalui doa kami. Dan Bapa, kami juga memohon kepadamu agar Engkau membimbing kami, agar kami anak-Mu saling mendoakan di setiap keadaan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Sri Bangun, agar di setiap pelayanannya selalu seturut dengan kehendak-Mu saja. Begitu juga dengan jemaat GKJ Salatiga Timur, Engkau yang selalu menyertai pekerjaannya, kesehatan, dan seluruh kehidupannya. Begitu juga dengan negara kami ya Bapa Indonesia, Engkau yang tahu apa yang terbaik di dalam negara kami. Kami berdoa kepada seluruh masyarakat, keluarga kami, dan juga sahabat-sahabat kami yang jauh dari kami. Kiranya Engkau yang terus menyertai dan melindungi dia. Hanya inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna, kami panjatkan melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan kita menyanyikan KJ nomor 292 bait pertama dan bait kedua, Tabuh Gendang.